Jadi itu ternyata zikir itu harus interaktif dengan fenomena alam. Itu pengajarannya seperti itu. Supaya ada keselarasan di sini, Ada Ustaz, keselarasan ya? kehidupan. Tapi Ustaz, mohon maaf nih, biasanya kan begini nih Cok fenomenanya. Gimana, Kang? Secara pribadi udah baik zikirnya, ibadahnya. Tapi bagaimana sih mentransformasikan ke keluarga? Begitu nih Ustaz barangkali. Ke orang terdekat dulu berarti Iya, keluarga ya. lingkungan kita kan bagaimana kita mau selaras dengan alam. Kalau dengan keluarga mungkin kita tanda kutip egois gitu ya. Bapaknya baik, dewek baik. Bahasa Betawi. Depok. Oh, Depok ya. Bapaknya baik sendiri gitu kan. Ibunya baik sendiri, anaknya kemana-mana tahu. Nah ini gimana nih Ustaz kalau dalam keluarga? Nanti sebelum ke Ibu Soki ya nanya ya. Ya yang jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Naron. naro. Jadi kita itu diperintahkan bukan untuk dewek, Bukan dewek tapi ya. juga terhadap wa ahlikum. Tanggung jawab terhadap istrinya kalau yang suami, tanggung jawab terhadap suaminya kalau yang istri, dan wa ahlikum itu bisa menyangkut juga putra-putrinya di sini. Dari mana? Dari an-nar. Jadi di sini kita itu panjang sekali. Bahwa upaya kita itu, tanggung jawab kita adalah untuk mencegah dari potensi-potensi yang membuat kita tergelincir ke dalam neraka. Sebaliknya dong. Dan tidak pernah Kita berhenti. juga harus berikhtiar terus untuk membuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya agar kita masuk surga jadinya. Amin, 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 amin. ya Rabbal Alamin. Tidak pernah berhenti. Betul. Sekarang Nanda mau tanya sama Bunda dulu nih. Iya. Bun, ini pertanyaan nih, colongan dulu gitu. Sebagai yang muda, pernah berantem nggak, Bun? Bongkar Mau rahasia tahu nggak? keluarga. Mau tahu ya Bu ya? Gitu. Mohon izin, pernah berantem nggak, Bun? Atau berbeda pendapat? Alhamdulillah, ya kalau berbeda pendapat mah sering. Sering. Nggak sering tapi juga ya beberapa kali begitu ya. Tapi alhamdulillah karena kita punya pedoman dan yang memang harus dipatuhi. Jadi penyelesaiannya ya dengan apa tuntunan agama kita. Jadi yang benar, yang pas, yang mana. Seperti apa Bun gitu menyikapi perbedaan pendapat antara suami dan istri itu? Menyikapinya ya dengan hati lapang karena memang seluruh manusia dan sampai pun dalam keluarga tentunya ada memiliki pandangan yang berbeda karena tentunya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, keluarga yang berbeda, ya sehingga akan terjadi juga perbedaan pendapat. Kelihatannya harus ada komitmen ya Bun ya antara suami Iya. dan istri ya Bun ya. Itu komitmen tuh sebelum nikah apa sudah nikah enaknya Bun? Komitmen itu sudah nikah. Oh sudah nikah. Salah berarti saya. Bukan hanya komitmen Paksa gue makanya. putus. Kalau belum nikah namanya pacaran itu nanti. Dan gak ada komitmen kalau yang Nggak ada namanya komitmen, pacaran. Karena gak ada ikatan yang jelas. Ingat loh, ati Allah wa ati Rasul. Nah, Dan kalau ada masalah kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah kalau bicara keluarga itu mesti nikah dulu supaya ikatannya jelas. Nah, Kan itu kita betul kan menata itu. hari esok Ya. begitu. Nah kalau begitu saya pengen ke Bunda lagi dulu nggak Ya, apa-apa silakan, dong. Kak Geri, iyalah. Begini Bunda, kan tadi saya menanyakan kepada Ustadz nih sebenarnya transformasinya ya. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang baik, kita sudah menjadi baik. Bunda sendiri menceritakan ada perbedaan-perbedaan, tapi dengan itu kan kita berupaya mempertahankan bahkan bagaimana mensinergikan perbedaan yang ada. Tapi sebelum bicara sinergi, bicara transformasi dulu, menularkan kebaikan ini kepada pasangan, kepada anak, itu bagaimana caranya? Oh iya, jadi untuk menyampaikan atau menularkan hal-hal positif mungkin sama saja antara pasangan laki-laki atau perempuan, ya tentunya melihat situasi. Kemudian juga apa namanya, transformasi yang kita sampaikan supaya jelas, yaitu ada dasarnya. Sehingga kalau dasarnya jelas, ya memang kembali seperti yang ayat disampaikan tadi, fa in tanazatum farduhu ilallah wa rasulih, tentunya ke sana. Jadi ada dasar yang kokoh. Selalu itu dan yang kokoh. dipegang ya. Iya. Ini kalau berbagi fungsi ini yang ke anak siapa dulu Bunda Ya, Pak? nanti kalau ini jawabannya ditahan dulu, Tahan dulu. sabar dulu. Kita nanti juga akan mempersilahkan atau mengajak pemirsa untuk Siap. bergabung. Siap, Kang. Dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kami nanti menerima partisipasi Anda di 5743476 atau 0215743478, kita akan simak lagi satu buah lagu dari Prabu. Prabu. Silakan Akustik. Prabu. Ayo Bu.
Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan azal mendekat, apakah kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Ya baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Hikmah Pagi. Mudah-mudahan pagi ini menjadi sesuatu yang penuh dengan hikmah. Kita berhenti pada titik tadi bagaimana membina keluarga yang baik ini ya. Betul, Ya. tapi ternyata memang karena kembalinya kepada ayat, jika ada perbedaan dalam keluarga pun ternyata dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga selalu ada sinergi, transformasi nilai-nilai pun senantiasa berjalan dengan baik. Artinya si suami atau istri lebih paham Al-Quran dulu sebaiknya. Betul, Gitu. karena dengan itu kan kita akan bisa salamatus sodar, bisa berlapang dada. Betul. Kepada pasangan dan kepada anak-anak ini terutama. Keluarga sudah, tadi pribadi juga sudah. Sekarang saya pengen lebih kepada yang lebih luas lagi. Apa tuh, Kang? Dalam tataran masyarakat dan negara. Karena mengingat yang bersangkutan sebenarnya jangan ulil amri. Ulil ini loh. amri. Tapi Ustadz, ini yang lebih luas lagi ya, pengen lebih global lagi. Kalau menatap masa depan dari keluarga, insya Allah lah perbedaan pendapat sudah bisa kita atasi. Kemudian bagaimana dengan di tengah masyarakat? Padahal kan ini urusan yang sangat besar, menyangkut hajat banyak orang yang inginnya tataran bangsa dan negara pun, maksudnya bangsa negara kita ini kan jaya sekali nih Ustadz. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam berbicara masalah masyarakat dan negara ini ada dua perspektif. Kemasyarakatan itu dari sisi dakwah keislaman, kemasyarakatan dalam sisi perspektif kenegaraan. Masya Allah. Nah, kalau dari sisi perspektif keislaman, kita juga perlu mencoba untuk berintrospeksi, bersyukur sebenarnya bahwa kaum muslimin di Indonesia ini mengalami pertumbuhan dari sisi tingkat ketaatannya. Amin. Alhamdulillah. Salah satunya cukup banyak masjid yang banyak berdiri. Fenomenanya ya. Fenomena. Tolak ukurnya dari Gampang situ. ukurannya ada. Kemudian bisa yang kedua, kelihatan ya. makin banyak ibu-ibu yang berkerudung dan berjilbab. Iya, ini luar biasa memang. Pagi Ya, ini lihat minimal saya lihat di Depok lah.